Bukti renovasi pertama itu temboknya Borobudur berwarna kuning, itu bukan warna asli. Itu warna atau cat oker yang dicatkan oleh Van Erp supaya Borobudur kelihatan keemasan, juga untuk mendapatkan hasil foto yang baik. Karena Borobudur dibangun dengan andesit stone, warnanya gelap, diukir. Kalau difoto dengan foto hitam putih ya nggak dapat apa-apa. Nah, akhirnya dicat. Catnya sampai sekarang masih bisa dilihat, tapi sudah banyak yang hilang karena air hujan. Air hujan juga membuat Borobudur melesak. Karena Borobudur ditambah dengan di sekeliling Borobudur banyak gunung, jadi dipakai untuk kelihatan tiap hari tiap atau panas sekali Pak Goyo. Dan orang datang ke Borobudur tanpa security, tanpa CCTV, sama tidak. Pulangnya ngambil kepala budak untuk dokumen. Jadi nanti kalau kita naik dari 540 pemuda, 60% langgar. Diambil orang. Kemudian vandalisme stop setelah Indonesia bersama UNESCO merenovasi Borobudur melanjutkan tahap kedua. Dan di sini bisa lepas imigrasi ya Bu? Ya dulu kan belum ada. Kemudian renovasi pertama hanya teras melingkar. Renovasi kedua ini semua lantai yang kotak ini diambil batunya. Kita tahu di dalamnya ada bukit. Setiap lantai dikasih konkret strip untuk memproteksi candi, memproteksi bukitnya. Diberi plat 5 setiap lantainya. Kemudian batunya dikembalikan lagi dengan sistem yang sama, Lego. Jadi Lego itu memang dari Denmark legalitasnya, tapi nenek moyang kita menggunakan Lego sudah duluan. Luar biasa. Kita kan les paper, les documentation. Oh iya, los. Makanya jelas buktinya Yes. mau dibantah boleh. Kemudian Borobudur ini setelah renovasi kedua, orang bisa datang ke Borobudur hanya 1 tiket, no more regulation. Jadi 1 tiket bisa 1 hari. Makanya kalau berkunjung ke Borobudur sebelum peraturan baru setelah pandemi, Borobudur kayak pasar nih seperti ini, orang bisa naik sedati semua ke atas. Padat. Jadi dulu drama kotor ya, drama pesing ya, drama kecopetan. Karena semua pintu dibuka, orang bisa naik turun. Kredit Sekarang ya. kita naik dari pintu timur keluar lewat pintu barat. Dan kapasitasnya hanya 150 per jam, makanya kita harus pakai airport, harus pakai pemandu untuk menekan vandalisme, juga untuk mengetahui supaya tidak melebihi jam tayang. Nah, begitu ceritanya, makanya kenapa harus pakai pemandu? Karena Borobudur merupakan salah satu warisan budaya dunia yang sekarang masuk dalam Dirjen Pendidikan. Jadi semua pengunjung wajib ada edukasi. Jadi tidak datang ke Borobudur lihat baik ditumpuk-tumpuk, ya, tapi ada ceritanya. Nah, kemudian selain untuk Borobudur ini digunakan untuk meditasi, sampai sekarang pun masih digunakan. Historicalnya setelah renovasi kedua orang bisa naik ke Borobudur dengan beli tiket aja. 2010 kita tutup karena Merapi meletus sampai Bapak Dirjen Pendidikan. Kita tutup lagi. 2014 Gunung Kelut menutup, kita tutup 3 sampai 4 bulan. Yang paling parah COVID-19 2020 sampai 2023. Kita nggak ada pekerjaan, dengan Borobudur buka kembali Maret 2022 dengan regulasi baru, terutama harus pakai sendal. Nah, sendal itu namanya upanat atau sendal Borobudur yang tertera di relief Candi Borobudur. Nah, pemberian itu di tas-tas panjenengan ada. Iya. Ya, relief yang tertutup. Pemberian upanat kepada pertama untuk berkunjung ke Borobudur. Regulasi pada pengunjung setelah pandemi kita tahu banyak erosi di lantai, makanya kita perlu soft sole untuk ide barunya dibikin dari tikar. Karena BUMN harus mengikutsertakan UMKM ya? UMKM. Oh, Nah, terima kasih kunjungannya karena ini sendalnya dibikin dari UMKM. Jadi otomatis Bapak Ibu sporting people around the table untuk bring up the issue. Wih, luar biasa. Sip. Nanti sendalnya bisa dibawa pulang untuk souvenir. Oke. Kalau nggak comfortable ya mohon maaf karena ini pabrikan. Beda kakinya industri Pak Ahmad, beda kakinya Pak Soleh. Kemudian Borobudur ini tidak hanya pakai sendal, QR code dengan guide, kita hanya naik sampai lantai 9, tidak boleh ke 10. Karena 10 ini small area, jadi pandemi nggak boleh orang berkumpul di sini. Ketika buka pertama tidak sebanyak ini, hanya 40 orang, 20 belok kiri, 20 belok kanan, nggak boleh ketemu. Kalau ketemu disemprit langsung dari CCTV. Guide nomor sekian. Korseng ini nggak memenuhi aturan. Tapi sekarang udah agak longgar, bisa ketemu di mana-mana boleh. Cuma kita jangan berkumpul dalam yang jumlah besar dan lama. Karena kalau berdiri lama di satu tempat menambah beban berat badan. Nah, kemudian selain itu juga pintunya dari pintu timur keluar pintu barat. Jadi nanti kalau kita naik ke sini, bawahnya ke sini. Ini pintu ini ditutup.
Kalau dulu dibuka semua dan bebas orang mau ngapain boleh, sampai orang yang mau di atas mau turun males karena kalau kencing jauh, akhirnya ya di situ aja. Akhirnya Oh, nggak jadi mau pesing. pindah. Nah itulah. Tapi sekarang semua udah ganti. Kemudian Borobudur ini arsitekturnya itu ada dua. Kenapa itu? Dari Jawa juga dari Buddha. Kalau dari Jawa itu step kemudian berundak-undak dengan 10 lantai, filosofinya Dasa Bodhisattva Bumi atau 10 lantai menuju kebaikan. Dari itu dibagi kaki candi, tubuh candi, kepala candi, Kamadatu, Rupadatu, Arupadatu. Yang paling atas Orang melingkar Muslim karena itu sudah paham melambangkan semua. nirwana, tidak ada awal, tidak ada akhir. Kalau mandala sistem dari Buddha itu energi positif yang memancar ke segala arah. Kita pun juga punya mandala. Tuh yang Hati pakai kita celana masing-masing. pendek boleh, tapi harus pakai sal. Oke, kalau dia digambarkan dengan stupa, simbol dari Buddha ini stupa. Depan gitu. Stupa. Itu pakai rok. Jadi candi Buddha itu stupa. kalau candi itu sebenarnya semua bangunan yang terbuat dari batu disebut candi. Ada candi Umbul itu pertitaan, berarti air, berhubungan dengan air. Ada sendang, ada apa? Candi Nanti Umbul, foto candi apa setelah itu? turun. Itu di air. Kalau Sampai candi jam 5 ada candi di Mendut, pelataran ada candi bebas. Borobudur, Jadi kita ada nggak usah candi foto-foto Borobudur. di bawah itu ya. Tapi simbolnya kalau Buddha masih ada Naik dan stupa, naik. simbol dari kayak Cuma lonceng. sejam. Yang itu mirip dengan daun pohon bodi, gimana Buddha meditasi di bawah itu. Oke, kembali ke regulasi, selain menggunakan QR code dan sebagainya, kita tidak boleh naik ke lantai 9. Tanaman yang ditanam di sini dari ujung sana nanti sampai ke sana tidak ada berbuah. Tidak berbuah. Oh, Aja daun-daun aja tebel. Jadi kalau kena angin nggak langsung naik ke Candi Borobudur. Jadi dia jatuh di halaman saja. kok udah desain gitu ya? Kemudian tidak berbuah supaya tidak mendatangkan kelelawar sama monyet. Oh. Kelelawar kotorannya sudah dibersihkan. Kalau monyet diusir nanti ngambilin bau. Udah desainnya luar Karena biasa. Borobudur tanpa semen. Struktur. Detailnya tanamannya itu berdaun lebar, berdaun kecil, berdaun lebar, berdaun kecil. Karena apa? Itu desain laki perempuan. Tiga dan Joni. Say hello for the visitor. Welcome in my tent. Siap naik? Oke. Nanti ada ujian dulu. Siapa yang pernah olahraga?